dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para Handayani? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Ibu Siti Nurhayati pada mata pelajaran PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Nah, untuk itu kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Berikut ini adalah ayat yang berisi tentang perintah memakan makanan yang halal lagi baik. Mari kita membaca Quran Surat An-Nahl ayat 114 berikut ini bersama-sama. Memahami pesan-pesan mulia dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114. Dalam ayat ini, Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman halal dan baik. Halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal, yakni halal zatnya, proses mengolahnya, dan halal cara mendapatkannya. Sedangkan makanan-makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Sebaliknya, kita harus bisa menghindari makanan dan minuman yang haram. Apabila kita memakan dan minuman yang haram, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita secara membuat jiwa menjadi terganggu. Dampak negatif lain akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah dan malas beribadah. Mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, maka tubuh akan menjadi sehat, ibadah semakin rajin, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan dan minuman. Selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan, tafhim, dan tarkik. Hukum bacaan tafhim dan tarkik dibagi 2, yaitu hukum bacaan lam dan hukum bacaan ro. Terlebih dahulu kita bahas tentang hukum bacaan lam, tafhim, dan tarkik. Hukum bacaan lam pada lafzul zalalah
atau lafaz Allah. Lafaz Allah dinamakan lafzul jalalah. Huruf lam pada lafaz Allah tersebut disebut lam jalalah. Lam jalalah dibaca tafhim atau tebal apabila lafaz Allah didahului harokat fathah atau dummah. Sedangkan lam jalalah dibaca tarkik atau tipis apabila lafaz Allah didahului harokat kasrah. Contoh bacaan lam. Contoh bacaan lam tafhim: minallah, nasrullah. Contoh bacaan tarkik: billah. Hukum bacaan ro tafhim dan tarkik. Hukum bacaan ro tafhim: huruf ro dibaca tafhim atau tebal apabila 1. Ro berharokat fathah atau fathatain. Contoh: kasyirau wa yahdi wa idza faraqna. Yang kedua adalah ro berharokat dummah atau dummatayn. Contoh: say'in qadir kullama ruziqu. Masih hukum bacaan ro tafhim. Yang ketiga yaitu ro sukun didahului huruf berharokat fathah. Contoh: yakadul barq. Yang keempat, ro sukun didahului huruf berharokat dummah. Contohnya: fangsurna. Hukum bacaan ro tarkik. Huruf ro dibaca tarkik atau tipis apabila 1. Ro berharokat kasroh atau kasrotain. Contoh: mungkirin wal fajri. Yang kedua, ro berharokat yang didahului oleh ya sukun. Contoh: khobirun, qadirun. Alhamdulillah, pembahasan tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran.